Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Ya, hari ini kita akan mendiskusikan tentang pengantar logika fuzzy. Ya, saya share screen dulu. Ya, logika fuzzy atau fuzzy logic. Ya, saya besarkan dulu layarnya. Ya, logika fuzzy sendiri itu diartikan sebagai samar-samar atau kabur. Memang derajat keanggotaannya memiliki rentang 0 sampai 1. Ya, jadi menggambarkan nilai kekaburan atau kesamaran. Ya, di bahasa Inggris namanya fuzziness, makanya disebut dengan logika fuzzy. Ya. Nah, logika fuzzy ini keuntungannya adalah mudah difahami. Permodelan matematikanya sederhana, toleransi pada data-data yang tidak tepat, dan dapat memodelkan fungsi-fungsi non-linier. Ya, lalu mengaplikasikan pengalaman tanpa melewati proses pelatihan terlebih dahulu. Nah, tentunya didasarkan pada bahasa yang alami. Ya, jadi ini merupakan cara penalaran manusia yang cenderung menggunakan pendekatan, approach, bukan suatu hal yang pasti atau eksak. Ya, bagaimana hubungan fuzzy dengan probabilitas atau kemungkinan? Ya, probabilitas sendiri itu berkaitan dengan ketidakmenentuan atau kemungkinan. Kalau logika fuzzy ini lebih pada ambiguitas dan ketidakjelasan. Tadi yang di awal kita sebut dengan samar-samar, kekaburan, seperti itu. Jadi fuzzy tidak sama dengan probabilitas. Probabilitas jumlahnya 1, kemungkinannya kejadian terjadi 1. Tapi kalau logika fuzzy lebih pada ambigu, lebih pada ketidakjelasan. Ini contohnya, Billy memiliki atau mempunyai 10 jari kaki, probabilitasnya memiliki 9 jari kaki adalah 0. Iya, keanggotaan fuzzy Billy pada himpunan orang dengan 9 jari kaki tidak sama dengan 0. Seperti itu, teman-teman, perbedaannya antara probabilitas dengan logika fuzzy. Contoh kedua, probabilitas botol 1 berisi air beracun adalah 0,5. Nah, 0,5-nya lagi adalah air murni. Mungkin saja air tersebut tidak beracun. Nah, isi botol 2 memiliki keanggotaan 0,5 pada himpunan air berisi racun atau air pasti racun. Itulah perbedaan antara logika fuzzy dengan probabilitas. Nah, ini contoh bahasa atau kata. Ini satu kata mudah. Ya. N 28 tahun, 0,8 pada himpunan muda. Bob 35 tahun, 0,1 pada himpunan muda. Dan Charlie 23 tahun, 1,0 pada himpunan muda. Tidak seperti probabilistik atau probabilitas, derajat tidak menggambarkan probabilitas objek tersebut, tetapi menggambarkan level atau tingkat atau taraf keanggotaan objek pada himpunan. Ya, jadi sekali lagi adalah taraf atau tingkat keanggotaannya, tapi tidak menggambarkan probabilitas atau kemungkinan. Nah, ini gambar nilai fuzzy ya kalau dihubungkan dengan derajat keanggotaan pada himpunan. Ya, ada degree of membership, derajat keanggotaan pada himpunan. Ada yang tadi ya, muda, separuh baya atau tua. Ya, ini kisaran umurnya, ini adalah derajat keanggotaannya. Nah, ini adalah hal yang perlu diketahui kalau kita ingin memahami sistem logika fuzzy. Ya, yang pertama, logika atau variabel fuzzy merupakan variabel yang hendak dibahas dalam sistem fuzzy. Himpunan fuzzy itu adalah kelompok yang mewakili satu kondisi atau keadaan tertentu dalam variabel fuzzy. Jadi himpunan fuzzy itu yang mewakili kondisi dalam variabel fuzzy. Nah, semesta pembicaraan di sini disebutnya itu keseluruhan nilai yang diperbolehkan untuk dioperasikan dalam satu variabel fuzzy.
Ya, semesta pembicaraan itu himpunan bilangan real yang senantiasa naik atau meningkat, ya, secara monoton dari kiri ke kanan. Ya, jadi dapat berupa bilangan positif atau negatif, ada kalanya juga ini nggak dibatasi oleh batas-batas atas. Ya, kemudian yang keempat, domain himpunan fuzzy adalah keseluruhan nilai yang diizinkan dalam semesta pembicaraan dan boleh dioperasikan dalam himpunan fuzzy. Ya. Nah, ini adalah perbandingan antara Cripps set dengan fuzzy set. Ya, fuzzy yang di sebelah kanan tadi mirip dengan kurva yang sebelumnya yang tentang muda, middle, dan tua. Nah, ini contoh Cripps set. Iya, di sini kalau orang tinggi 150 maka dia tergolong sedang atau mu-nya sedang. Iya, di sini ada tinggi 150 maka tidak tinggi atau sama dengan 0. Yang tingginya 165 kurang 25 mm masih disebut dengan tidak tinggi. Ya, seperti ini contoh Cripps set. Ini contoh himpunan fuzzy. Nah, ini istilah-istilah dalam sistem fuzzy atau logika fuzzy. Fuzzification, definisi dari himpunan fuzzy dan menentukan derajat keanggotaan dari Cripps tadi, Cripps input pada sebuah himpunan fuzzy. Ya, kalau inferensi itu kita mengevaluasi kembali aturan fuzzy untuk menghasilkan output dari setiap rule. Ya, komposisinya agregasi atau keseluruhan, nilai keseluruhan kombinasi dari keluaran semua rule. Nah, lalu ada defuzzification, ini perhitungan Cripps output. Tadi fuzzification-nya Cripps input yang ini. Nah, defuzzification-nya adalah Cripps output. Ya, ini yang tadi ya, teman-teman. Ya, tambahannya adalah ini. Himpunan fuzzy memiliki dua atribut. Jadi ada secara bahasa, verbal atau linguistik. Ini menamakan kelompok yang diwakili kondisi yang seperti tadi muda, tua, seperti itu. Ini panas, hangat, dingin. Ada juga yang numerik. Ya, ini ukuran sebuah variabel, misalnya 17, 18, dan seterusnya. Ya, kalau ini tadi sudah ya, himpunan semesta sudah, tadi kita sebutnya semesta pembicaraan, terus lalu ada domain. Iya. Nah, ini yang merupakan fungsi keanggotaan dari fuzzy. Ya, kalau fungsi keanggotaan segitiga ditandai oleh adanya 3 parameter. Segitiga, 3 parameter A, B, C. Nah, ini yang akan menentukan koordinat X dari 3 sudut. Nah, ini sebetulnya adalah 2 garis linier, 2 garis lurus yang digabungkan. Kurva ini sebetulnya adalah seperti itu. Nah, ini bentuknya seperti ini, teman-teman. Iya, jadi sebetulnya ini 2 garis atau 2 persamaan linier ya. Iya, ini adalah grafik fungsi keanggotaan. Di sini yang seperti tadi di awal, ya contoh yang tadi yang middle, old, ya ini derajat degree of membership, derajat keanggotaan, di sini domainnya. Ya, lalu ada juga tadi fungsi keanggotaan segitiga. Kalau yang ini adalah fungsi keanggotaan trapesium. Ya, bentuknya sebetulnya seperti segitiga, tapi ada titik-titik yang memiliki keanggotaan. Contohnya seperti ini. Ya, mirip segitiga, tapi ini ada titik-titik yang memiliki keanggotaan. Ya, kalau ini perumusan matematikanya. Nah, sekarang kita bahas sistem inferensi fuzzy. Ini merupakan proses formulasi dari input yang diberikan ke sebuah output, tapi prosesnya menggunakan logika fuzzy. Jadi ini sistemnya melibatkan logika fuzzy. Di dalamnya ada fungsi yang tadi ya teman-teman, membership, keanggotaan, operasi logika, dan aturan if then. Nah, ini yang baru tadi ya, belum disampaikan. Nah, sebetulnya ada 2 macam sistem inferensi fuzzy, yaitu tipe Mamdani dan tipe Sugeno. Tapi di dalam pengenalan ini, pengenalan logika fuzzy, kita tidak mendalami, tidak mendiskusikan tipe Mamdani dan Sugeno. Ya, sekarang kita akan bahas bagaimana contoh penerapan logika fuzzy pada bidang logistik dan lainnya. Yang pertama, ini adalah berupa
terkait dengan optimasi persediaan atau inventory produk dan jumlah order atau pesanan yang menggunakan logika fuzzy. Ya, kalau kita lihat di abstrak, ini adalah salah satu hasil penelitian yang dipublikasikan pada jurnal, link jurnalnya ada di bawah ini. Ya, ini bertujuan inventarisasi barang secara efektif, efisien, sesuai dengan tujuan perusahaan. Iya. Nah, Departemen Logistik pada perusahaan ini, PT Hilti Nusantara Batam, ingin mengetahui jumlah pesanan yang optimal. Nah, ini ada dua, bukan hanya persediaan gudang, tapi juga kepuasan pelanggan. Ya, itu yang ingin dicari dari pengambilan keputusan tentang inventory produk dan jumlah pesanan pada PT ini, pada perusahaan ini. Ya, nah, ya, kemudian diterapkan fuzzy melalui 4 tahap pembentukan himpunan, implikasi fungsi aplikasi, aturan komposisi, dan tadi defuzzification atau defuzzifikasi. Iya. Ya, di sini variabel outputnya pemesanan optimalisasi barang. Nah, setelah diuji, ini hasilnya dianggap ini masuk dalam parameter output medium dan besar, sehingga dapat disimpulkan bahwa ini menggunakan fuzzy logic yang Mamdani, ini dapat membantu membuat keputusan pemesanan optimasi. Ya, tadi parameter outputnya ada di medium dan large. Kita lihat contoh yang kedua. Nah, ini adalah artikel yang dipublikasikan pada Seminar Nasional ya, teman-teman. Ini optimalisasi persediaan rantai pasok beras. Ya, ini dipadu dengan model alpha predikat maksimal. Iya, jadi fuzzy Tsukamoto. Ya, ini didasarkan pada kebutuhan konsumen terhadap beras yang karena banyak yang mengkonsumsi beras, maka secara langsung meningkatkan pertumbuhan produksinya. Nah, tapi ada juga daerah yang kelebihan produksi sehingga harga berasnya menjadi sangat fluktuatif. Nah, ini studi kasusnya di Demak. Iya. Nah, ini di Demak ini kelebihan produksi sehingga kondisi rantai pasoknya tidak optimal. Nah, akhirnya digunakanlah logika fuzzy. Ini di-input dulu datanya berupa data permintaan dan persediaan selama 24 periode, ada 6 himpunan fuzzy, dan data pasokan beras optimal selama 24 periode yang harus ini kebetulan di UD Rama ya kasusnya, teman-teman. Nah, nilai perbedaannya sebesar 32 ton beras. Iya, nilai perbedaan antara yang aktual ya dengan yang aktual itu maksudnya yang nilai realnya, nilai faktanya adalah sebesar 32 ton beras. Iya. Nah, ini kalau MAD ini adalah nilai dari ini ya tadi alfa predikat maksimal itu. Jadi ini kombinasi. Nah, kemudian yang ketiga ini di luar dari logistik ya, teman-teman, ini adalah menentukan penjualan rumah. Ya, dalam arti di sini lebih ke pemasaran. Iya, dengan metode, nah ini Mamdani, fuzzy logic yang Mamdani. Iya, nah di sini melihat peningkatan ini ya populasi sehingga membutuhkan rumah. Ya, ini menggunakan data pengumpulan datanya dengan teknik wawancara, dokumen, dan studi literatur. Nah, di sini mengumpulkan data per bulan dalam setiap tahun. Iya, kemudian menggunakan ini ya prosedur fuzzy set, lalu rules, kemudian pakai sistem inferensinya, ya kemudian terakhir defuzzification. Nah, setelah diiterasi atau diuji pada data penjualan, ya selama 12 ini ya teman-teman, selama 12 bulan dalam 1 tahun. Nah, ini ditentukanlah fungsi membership atau fungsi keanggotaan dari kasus ini di dalam logika fuzzy. Iya, di sini membentuk ini ya teman-teman, using triangular and trapezoidal, trapesium dan segitiga kurva yang tadi kita bahas. Iya, dengan
79 rules, 79 rules ya atau aturan. Ya, nah hasilnya ini nih teman-teman. Bahwa bulan April, Juni, dan November adalah peningkatan penjualan. Ya, April, Juni, dan November. Nah, kalau dilihat dari sisi logistik, tentunya dia harus menyediakan ini ya rumah ya untuk bulan tersebut April, Juni, November. Ya, teman-teman, demikianlah pengantar dari logika Fuzzy. Semoga teman-teman lebih paham. Jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.